Shalom. Ya, selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya semua? Ya, kakak harap adik-adik semua berada dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Ya, pagi ini kita jumpa lagi dalam ibadah online sekolah minggu. Ya, pagi ini kakak Tanti ditemani sama kakak Sisi. Ya, adik-adik, sekarang kakak mau tanya dulu ya. Kalau dalam satu minggu itu ada berapa hari? Ada 7 hari ya. Jadi Senin sampai hari Minggu itu ada 7 hari ya. Selama 7 hari itu Tuhan selalu menyertai kita ya. Dari kita bangun sampai kita mau tidur, Tuhan tetap menyertai kita ya. Nah, untuk itu sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan, kakak jemput adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita menyanyi Senin Selasa Kau Tetap Raja ya, dengan gerakannya ya. Senin Selasa Engkau tetap Raja, Rabu Kamis Engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Ya adik-adik, kita akan berdoa pembukaan. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat hari yang baru lagi yang Tuhan masih karuniakan buat kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih buat penyertaan Tuhan, di mana pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang baru, yang kuat, dan tanpa kekurangan suatu apapun. Bapa di sorga, pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang beribadah kepadamu, walaupun sampai sekarang kami masih beribadah secara online di rumah kami masing-masing. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap menyertai ibadah kami pada pagi hari ini. Bapa di sorga, kami mohon ampun atas setiap salah dan dosa kami yang sudah kami perbuat di hadapan-Mu. Serta ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini, mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, silakan duduk adik-adik. Ya, adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Diana. Ya, sudah siap semua ya? Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman, kita angkat satu pujian, Alkitab, Alkitab. Ya, adik-adik pakai gerakannya ya. Alkitab, Alkitab, ku suka mendengar ceritanya indah. Alkitab, Alkitab, ku siap mendengar cerita Alkitab. Ya, silakan Kakak Diana. Shalom, selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar hari ini? Kakak Diana berharap anak-anak sekolah minggunya Kakak Diana dalam keadaan sehat. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi terlebih dahulu mari kita minta pertolongan kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa firman. Mari anak-anakku yang cantik, anak-anakku yang ganteng, kita duduk tenang, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat kesehatan yang Kau masih berikan kepada kami, sehingga pada saat ini kami masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu, walaupun secara online di rumah kami masing-masing. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Bukalah mata hati kami ya Tuhan, untuk dapat mengerti maksud dan tujuan dari firman kebenaran-Mu.
Ya Tuhan, berkati pula kakak Diana yang akan menyampaikan firman pada pagi hari ini. Kiranya kakak Diana boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, saat ini pembacaan kita terambil dari kitab Keluaran, pasal 5, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-24. Keluaran pasal 5, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-24. Mari anak-anakku yang terkasih, kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Firaun berkata, Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu. Lagi kata Firaun, Lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya? pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri, Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka, dan jangan menguranginya, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, Izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya, dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Maka para pengerah bangsa itu dan para mandurnya pergi dan berkata kepada mereka, Beginilah kata Firaun, Aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami dimanapun kamu mendapatnya. Tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang. Lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Dan pengerah-pengerah itu mendesak mereka dengan berkata, Selesaikan pekerjaanmu, yaitu tugas sehari, seperti pada waktu ada jerami. Lalu pengerah-pengerah Firaun memukul mandur-mandur Israel yang mereka angkat sambil bertanya, Mengapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin? Sesudah itu, pergilah para mandur Israel kepada Firaun dan mengadukan halnya kepadanya. Mengapakah Tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini. Tetapi walaupun begitu, kami diperintahkan buatlah batu bata. Dan dalam pada itu hamba-hambamu ini dipukuli. Pada rakyat Tuanku lah yang bersalah. Tetapi ia berkata, Pemalas kamu, pemalas! Itulah sebabnya kamu berkata, Izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi sekarang, pergilah, bekerja. Jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan. maka mengertilah para mandur Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka,
kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari. Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya. Dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, sedemikian jauh pembacaan Alkitab yang bisa kita dengarkan bersama-sama pada pagi hari ini, di mana pembacaan firman pada pagi hari ini terdapat dari Kitab Keluaran pasal 5 ayat 1 sampai ayat ke-24. Dan tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu Musa menghadap Firaun. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, anak-anak yang cantik, anak-anak yang ganteng, di awal pembacaan firman tadi dikatakan bahwa Musa dan Harun pergi menghadap Raja Firaun. Musa dan Harun mengatakan kepada Raja Firaun untuk meminta izin melepaskan bangsa Israel agar keluar dari tanah Mesir untuk pergi menyembah Tuhan Allah mereka. Tetapi di dalam firman dikatakan Firaun tidak mengabulkan permintaan Musa dan Harun. Malah sebaliknya, Raja Firaun berpikir bahwa Musa dan Harun beserta bangsa Israel mempunyai rencana untuk menguasai tanah Mesir. Oleh karena itu, Raja Firaun memberikan pekerjaan yang lebih berat kepada bangsa Israel. Raja Firaun menyuruh pengerah-pengerah dan mandurnya untuk memberitahukan kepada mandur bangsa Israel bahwa mulai saat itu, setelah Musa dan Harun menghadap Firaun, mulai saat itu bangsa Israel disuruh membuat batu bata, tetapi bahan-bahannya mereka sediakan sendiri. Sudah tidak mau disediakan lagi oleh Raja Firaun. Jadi pekerjaan bangsa Israel itu bertambah berat karena mereka harus mencari bahan bakunya, bahan-bahan untuk membuat batu bata sendiri, tidak disiapkan lagi. Nah, mandur orang Israel ini pergi menghadap Firaun. Dia mengatakan kepada Firaun mengapa dia begitu kejam terhadap bangsa Israel. Tetapi Firaun mengatakan bahwa Musa dan Harun datang menghadap dia dan memohon serta meminta izin bahwasanya bangsa Israel, orang-orang bangsa Israel itu meminta izin untuk keluar dari tanah Mesir untuk pergi menyembah Tuhan Allah mereka. Nah, ketika mandor orang Israel ini mendengar perkataan Firaun, ia kembali dan bertemu dengan Musa serta Harun. Di situ mandur orang Israel ini berkata, "Kenapa kamu pergi menghadap Raja Firaun? Justru itu membuat kami lebih disiksa." Pada ayat yang ke-21, lalu mereka berkata kepada keduanya, "Kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami." Tetapi pada ayat yang ke-22, Musa kembali menghadap Tuhan. Katanya, "Tuhan, mengapakah kau perlakukan umatmu itu begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus?" Nah, di sini kita dapat
memetik pembelajaran bahwa Musa tidak membalas apa yang disampaikan oleh mandul tersebut, tetapi dia malah menghadap kepada Tuhan. Dia berserah kepada Tuhan, dia berdoa, dia bertanya kepada Tuhan, kenapa itu semua bisa terjadi. Tetapi pada ayat yang ke-24, Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun, sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Nah, di sini anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, kita belajar bahwa walaupun kita sudah berbuat baik seperti Musa dan Harun yang mempunyai niat untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir, tetapi masih ada saja beberapa orang yang menganggap bahwa Musa dan Harunlah yang menyebabkan Raja Firaun marah dan semakin menyiksa orang-orang Israel di tanah Mesir. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, kita harus belajar dari firman ini bahwasanya kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu berusaha berbuat baik seturut dengan perintah Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Kita tidak boleh takut untuk melakukan perbuatan baik karena itu Tuhan sudah firmankan, dan Tuhan berjanji akan menyertai kita jika kita dengan setia, dengan taat melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, berusaha melakukan hal-hal yang baik, walaupun kadang ada beberapa orang yang tidak menyukai perbuatan baik kita, walaupun beberapa orang tidak mengucapkan terima kasih walaupun kita sudah memberikan bantuan, memberikan pertolongan, tetapi itu jangan menjadi alasan kita untuk tidak berbuat baik ke depannya. Mari anak-anak sekolah mingguku, anak-anak yang cantik, anak-anak yang ganteng, kita berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan apa yang sudah kita lakukan, yang sudah sesuai dengan perintah Tuhan, yang sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun kita tidak diterima, tetapi kita berserah kepada Tuhan, minta Tuhan berperkara di dalam segala kehidupan kita, minta Tuhan menyertai kita di dalam kehidupan kita, karena kita sudah berusaha berbuat baik, berusaha melakukan firman Tuhan, berusaha mengasihi, berusaha menolong orang lain. Kita tidak usah takut kalau misalnya kita sudah berbuat baik, tapi banyak orang yang tidak menyukai perbuatan baik kita. Kita percaya Tuhan akan menilai segala usahanya kita, seperti Musa dan Harun yang sudah berusaha menyampaikan firman Tuhan, perkataan Tuhan kepada Raja Firaun, tetapi Raja Firaun tidak mendengarkan apa yang dikatakan Musa dan Harun. Mari kita semua belajar menjadi pribadi yang baik, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan selalu berusaha melakukan perbuatan baik, melakukan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita akan menghafal ayat hafalan ya. Jadi yang sudah bisa membaca, buka Alkitabnya. Untuk yang kelas balita, Mazmur 121 ayat 2. Mazmur 121 ayat 2 ya. Yang berbunyi, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya, jadi ayat hafalannya untuk kelas balita, Mazmur pasal 121 ayatnya yang kedua yang berbunyi, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya. Ya, ayat hafalannya untuk yang kelas kecil terambil dari kitab Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12 yang berbunyi, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, ayat hafalannya untuk kelas kecil terdapat dalam kitab Roma
pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-12 yang berbunyi, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, jadi untuk adik-adik yang kelas balita yang belum bisa membaca, minta tolong sama orang tuanya untuk mengajarkan menghafal. Ya, jadi setelah adik-adik menghafal, adik-adik kirimkan videonya ke grup sekolah minggu. Ya, adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita ya. Kalau Tuhan saja sudah menolong hidup kita sepanjang minggu yang sudah kita lalui, setiap hari Tuhan selalu menyertai kita. Untuk itu, sebagai tanda ucapan syukur kita sama Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita ya. Kita angkat pujian, Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Sekali lagi. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Mari anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan satu di dalam doa syafaat dan doa persembahan. Mari anak-anakku yang cantik, anak-anakku yang ganteng, kita duduk tenang, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan, oleh karena kasih dan kebaikan-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami, hari lepas hari, pribadi lepas pribadi. Terima kasih buat kesehatan yang Kau masih berikan kepada kami, sehingga pada saat ini kami masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu, walaupun secara online di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, beberapa saat yang lalu kami sudah membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Kiranya firman-Mu itu boleh menjadi pedoman bagi setiap langkah kehidupan kami. Ya Tuhan, berkati Kakak Diana yang sudah menyampaikan firman pada pagi hari ini. Kiranya Kakak Diana selalu sehat di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, dan di dalam kehidupan setiap hari. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami mendoakan seluruh anak-anak sekolah minggu kami yang ada di Gereja POG Jemaat Laharoi. Berkati mereka ya Tuhan di dalam pertumbuhan dan perkembangan dan di dalam bangku sekolah. Kiranya anak-anak kami ini boleh bertumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak yang dengar-dengaran, dan kelak anak kami ini boleh berguna bagi nusa dan bangsa. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga mendoakan mungkin ada anak-anak sekolah minggu kami yang dalam kelemahan tubuh. Berkati makanan, minuman, obat-obatan yang sementara dikonsumsi, sehingga dari dalamnya anak-anak kami yang dalam kelemahan tubuh boleh pulih, boleh sembuh, dan dari dalamnya nama-Mu tetap dipuji dan dipermuliakan. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga mendoakan mungkin ada anak-anak sekolah minggu kami yang berulang tahun. Kami bersyukur, kami bersuka cita ya Tuhan buat pertambahan usia yang boleh mereka rasakan sampai saat ini. Kami juga mendoakan kedua orang tua kami, berkati mereka ya Tuhan di dalam pekerjaan, di dalam tanggung jawab sebagai orang tua. Berikanlah kedua orang tua kami selalu kesehatan, kekuatan di dalam menjaga dan merawat kami anak-anaknya. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh kakak-kakak pembimbing di Gereja POG Jemaat Laharoi. Berkati mereka ya Tuhan, berkati semuanya, berikan kesehatan, berikan kekuatan di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, dan di dalam kehidupan setiap hari. Ya Tuhan, kami juga mendoakan Ibu Pendeta, Ibu Deborah Tiku Ampulembang MTH di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, dan di dalam kehidupan berumah tangga. Kiranya Ibu Pendeta selalu sehat, selalu kuat menjalani setiap hari kehidupannya. Ya Tuhan, kami juga mendoakan
Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, beserta jajarannya, berkati Presiden kami ya Tuhan, di dalam memimpin, di dalam mengarahkan, dan di dalam mengayomi kami bangsa Indonesia. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami masih bergumul, kami masih berdoa buat negara kami, sehingga negara kami di hari-hari yang akan datang boleh pulih dari paparan virus corona. Berkati kami juga ya Tuhan sebagai masyarakat Indonesia, agar selalu mengindahkan, selalu menaati segala protokol kesehatan, sehingga kami boleh hidup rukun dan damai dan terhindar dari virus corona. Ya Tuhan, beberapa saat yang lalu kami sudah membawa persembahan. Tolong Tuhan berkati persembahan kami, sehingga persembahan kami boleh dipakai dalam pelayanan pelebaran firman di ladang-Mu di hari-hari yang akan datang. Ya Tuhan, tak lupa juga kami mendoakan tenaga kesehatan, tim medis, dokter, dan perawat, dan tenaga kesehatan yang lainnya Tuhan. Berkati mereka di dalam menjadi garda terdepan pada saat ini di dalam menangani pandemi virus corona. Berkati semua ya Tuhan, berkati segala usaha tim medis, sehingga apapun yang mereka lakukan boleh membuahkan hasil yang baik, dan di hari-hari yang akan datang kami boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Inilah doa kami ya Bapa, ampunilah salah dan dosa kami di dalam nama anak Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, ya. Sebagaimana Tuhan sudah menyertai Musa untuk menghadap kepada Firaun, kita juga harus tetap percaya kalau Tuhan akan selalu menyertai kita, baik itu kita dalam kita bermain, dalam kita belajar. Walaupun kita mungkin kita belajar, kita mendapatkan kesusahan, tetapi kita berdoa sama Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan kekuatan buat kita. Jadi kita tidak perlu khawatir, walaupun sekarang saya belajarnya dari rumah, tidak ada guru yang mengajarkan saya, maksudnya gurunya jauh ya. Tapi kita jangan putus asa, kita tidak boleh sedih, karena kita yakin dan percaya Tuhan akan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Untuk itu adik-adik, kakak persilakan adik-adik berdiri, kita menyanyi Aku Bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Sekali lagi. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Mari anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa berkat. Mari anak-anakku yang cantik, anak-anakku yang ganteng, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu berikutnya. Pesannya Kakak Tanti sama Kakak Sisi, adik-adik tetap jaga kesehatan, tetap memakai masker, dan harus dengar-dengaran sama orang tua. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.